Model kayak misalnya diagram pen. Kalau misalnya kita punya himpunan, satu himpunannya kerusakan lingkungan yang elemennya adalah sampah, eceng gondok, dan sedimen. Yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tingkat pendidikannya yang rendah, kemiskinannya juga, terus sosialnya juga. Nah, kedua masalah ini di Citarum ini coba kita dekatkan. Nah, ada irisannya. Nah, irisannya saya masuk di situ, pemberdayaan gitu. Hey, Sobat Citarum, Wagapat Manam 7, let's go! Hey, Sobat Citarum, kita santai bersama sambil ngobrolin Citarum. Saya sempat baca juga nih Pak di webnya Bening Saguling, kalau di sini itu kayak misalkan mata pencarian bapaknya tuh memulung, lalu anaknya sekolah, dan istrinya eceng gondok kita ngebantuin. Itu seperti itu Pak, jadi sirkularnya gitu ya. Itu konsepnya. Itu menarik Pak. Iya, konsepnya tadi kan mereka sebagai subjek, orang tuanya pemulung ngambilin sampah. Nah, sebagai objek anaknya dia mendapatkan fasilitas pendidikan gitu, sehingga jangan ada begini, jangan sampai kita melanggengkan dunia pemulung gitu. Orang tuanya pemulung, anaknya jadi pemulung lagi, itu kan nggak sehat. Justru ya anaknya harus punya pendidikan yang lebih tinggi. Dan karena pendidikan itu adalah sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, maka kita konsen terkait dengan pendidikan gitu. Kalau sekolah alamnya itu berdiri sejak kapan? Sekolah alamnya berdiri tahun 2016. Oh, 2016, lumayan juga ya Pak, udah cukup lama ya. Antusiasme masyarakat seperti apa nih Pak melihat ada sekolah alam di sini gitu dengan bayar pakai sampah ya Pak? Ya contohnya sekarang kan setiap tahun kita nerima 20 orang ya maksimal untuk TK itu. Dulu satu kelas berarti ya? Nah, karena memang kita batasi 20 orang, kita nggak terlalu banyak, karena jangan sampai kita banyak tapi nggak keurus gitu. Jadi kita tiap periode itu, tiap tahun ada 20 anak yang kita sekolahkan di sekolah alam berbayar sampah itu. Di samping itu juga kan kita punya yang namanya sekolah anak Citarum. Oh, beda lagi beda sama lagi. Sekolah alam. Kalau sekolah anak Citarum itu anak-anak yang tadi pemulung itu, atau anak yatim atau anak yang broken home, kita sekolahkan di sini, kasih beasiswa sampai nanti rencananya sampai ke perguruan tinggi. Karena ada kisah begini, dulu ada kisah seorang sarjana matematika jadi pemulung. Nah, kisah ini akan kita rubah. True story ya Pak ya? Akan kita rubah. Nah, akan kita rubah mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan ada kisah anak-anak pemulung ini yang jadi sarjana. Kalau dulu sarjana jadi pemulung, nanti akan ada anak-anak pemulung yang jadi sarjana. Ini yang kita kawal. Nah, ini yang dimaksud dengan posisinya sebagai subjek dan sebagai objek. Sebagai subjek, mereka sebagai pelaku, sebagai objek, mereka juga penerima manfaat apa yang kita kembangkan di sini bareng dengan masyarakat. Sudah ada berapa penerima beasiswa berarti Pak? Kalau untuk sekolah Citarum tadi ya? Kalau yang sekarang yang di SMA ada 5 di SMA. Nah, kalau yang di SMP itu sekarang ada 8. Berarti 8 tambah 5 ya? 13. Lumayan ya Pak ya. Pak, saya tertarik sama eceng gondok nih. Ternyata bisa jadi materi yang menghasilkan juga. Dibikin apa aja nih Pak kalau di sini eceng gondok? Kalau kami di sini konsepnya adalah all about eceng gondok. Konsepnya adalah zero waste. Artinya bahwa eceng gondok itu adalah sebuah material tumbuhan yang kadang kita menganggapnya gulma. Padahal sebenarnya luar biasa manfaatnya. Akarnya aja bisa dijadikan media tanam, kompos, bahkan kompos itu. Batangnya dibikin aneka kerajinan. Kalau lihat ke sana itu atapnya itu dari eceng gondok. Oh, yang gazebo ini Pak? Atapnya kan eceng gondok. Artinya bahwa eceng gondok itu bisa dijadikan atap. Kita juga udah pernah dibikin kayak misalnya dinding seperti apa tuh Pak? Dinding kayak misalnya panel-panel gitu ya, bikin dinding dari eceng gondok bisa. Terus juga eceng gondok bisa dibikin aneka kerajinan, itu normal lah, itu normatif ya, artinya di mana-mana bisa seperti itu. Seperti itu, jadi bikin tas, bikin kursi, bikin tempat tisu dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah semua elemen dari eceng gondok itu bermanfaat. Gitu. Tidak ada yang terbuang sebenarnya. Kenapa masih orang jarang melirik Pak, eceng gondok ternyata manfaatnya banyak gitu? Ya itu tadi perlu ada semacam edukasi, intervensi kepada mereka. Karena tadi masyarakat itu mereka tidak akan mengikuti apa yang kita katakan. Cuma edukasi saja mereka nggak bakal mau. Tapi adalah perlu mereka kita latih bagaimana bikin kerajinan, bikin misalnya aneka produk gitu. Terus juga kita latih bagaimana memasarkannya, apalagi zaman sekarang zamannya online, lebih mudah sebenarnya. Nah, sudah dipasarkan produk dari Bening Saguling? Itu via apa Pak dipasarkan? Kalau kita biasanya lewat pameran, terus juga misalnya ada yang pesanan langsung ke kami. Oh, by order ya? Nah, boleh nih Sobat Citarum kalau mau order barang eceng gondok ya ke Bening Saguling, atau mungkin belajar langsung boleh datang ke sini ya? Nah, itu boleh banget. Pak, kemarin kan terjadi kebakaran di TPS Sarimukti, terus juga Jawa Barat sebagai darurat sampah. Dan sekarang itu pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk edukasi pilah sampah dari rumah.
sebenarnya kenapa sih Pak Jawa Barat sendiri itu kayak masih minim gitu untuk pilah sampah dari rumah gitu minimal menurut tanggapan Bapak nih? Ya sebelum ke sana kita harus membahas dulu tentang sampah ya. Sampah itu lahir karena dua. Pertama kebijakan, kedua kebiasaan. Ya. Kebijakan itu adalah karena di ranah pemerintah. Lahirnya kemasan saset itu karena kebijakan pemerintah. Lahirnya kemasan terkait dengan misalnya dengan kertas, dengan plastik itu kebijakan pemerintah. Okay. Maka harusnya kebijakan pemerintah itu memikirkan bagaimana dampak lingkungan. Yang kedua adalah kebiasaan. Ini kebiasaan masyarakat. Bagaimana ketika mereka beli misalnya produk apa yang mereka beli? Apa yang saset atau yang single use atau yang bisa daur ulang? Itu kebiasaan. Nah, harusnya kebiasaan dengan kebijakan ini harus connect. Yang saya lihat sekarang nggak connect. Yang itu satu. Yang kedua terkait dengan kebijakan anggaran. Berapa sih anggaran yang pemerintah gelontorkan buat sarana prasarana dengan persampahan? Berapa sih anggaran pemerintah yang digelontorkan buat sarana prasarana di rumah misalnya atau di komplek terkait dengan sampah? Itu masih minim. Gitu. Nah, ini yang memang harus ke depan harus diperbaiki. Yang ketiga harus punya roadmap. Bahwa yang namanya TPA itu sudah dihilangkan sebenarnya. Nah, ini roadmap ini harus dibangun karena selama ini kan sampah ini kan dari rumah itu kan dikumpul, angkut, buang. Buangnya ke TPA. Sebenarnya hanya memindahkan masalah dari rumah ke TPA. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya di konsepnya adalah pilih, pilah, olah sampah di sumbernya. Pilih, pilah, olah ya. Sampah di sumbernya. Jadi sampah itu tidak berakhir ke TPA. Nah, yang dikembangkan oleh Bening Saguling, kita punya program yang namanya UNIK namanya. UNIK. Namanya UNIK. Oh, namanya UNIK. Urus sampah organik. Sampah organik. Makanya kita punya program Bandung Kota Unik. Bandung Kota Urus Sampah Organik. Yang sekarang kita ngambil sampah organiknya dari, kalau di Kota Bandung yang dengan Kang Warso itu di Batu Nunggal, sama Kang Dian itu yang di Cibalego. Bagaimana konsepnya? Jadi kayak misalnya dengan Kang Dian di Cibalego, masyarakat jadi sudah jalan memilah organik. Ada namanya paralek sampah di Kang Dian. Jadi sampah masyarakat itu memilah sampah dan sampah organiknya dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan kita tarik oleh Bening Saguling Foundation. Kita punya kendaraannya. Kita tarik, itu asalnya dari ember yang 25 kilo, kita tumpahkan ke tong yang 150 kilo. Nah, kita tarik ke sini. Di sini kita olah menjadi maggot. Nah, maggot, biokonversi ke maggot. Maggotnya kita langsung buat pakan ayam petelur. Nah, kita menghasilkan telur yang kaya akan protein. Telurnya kita jual, itu sirkular ekonomi. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau masyarakat mau memilah sampah di rumahnya, kita biokonversi ke maggot, kita punya protein yang tinggi, dan kita bisa mampu menyelesaikan dua masalah sekaligus. Pertama, masalah sampah di hulunya, di hilirnya kita menghasilkan sebuah protein yang kaya akan protein, yaitu telur yang murah yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya ini dikembangkan di Jawa Barat, saya yakin angka stunting Jawa Barat yang asalnya 22% bisa berkurang. Bisa meningkat ya Bapak ya, maksudnya jadi tinggi anaknya begitu ya? Iya. Seperti itu. Tapi Bapak percaya nggak kalau Jabar bisa menyelesaikan masalah sampah ini? Pendapat Bapak seperti apa? Saya yakin percaya, asal tadi bahwa pemerintah itu harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, masyarakat, dengan para pelaku aktivis lingkungan, itu harus semuanya harus seia sekata, harus berkoordinasi, berkolaborasi. Jangan misalnya, oh ini mah ranah saya aja, masyarakat nggak usah ikut. Nah, jangan seperti itu. Ada semacam ego sektoral. Nah, selama ini mungkin masih ada ego sektoral itu, akhirnya kalau begini, kalau sampah ini urusannya DLH, bukan urusannya dinas pendidikan, bukan urusannya dinas pariwisata, padahal itu kan saling nyambung. Makanya semuanya harus berkolaborasi. Semua pihak harus berkolaborasi. Semua stakeholder ya Pak ya berkolaborasi. Nah, mungkin buat warga Jabar atau Sobat Citarum yang ingin mulai pilah sampah nih Pak, apa dulu nih yang harus dilakukan gitu? Minimal ya ada 2 atau 3 tempat sampah di rumah. Yang pertama ada sampah organik, ada di ember. Yang kedua ada sampah plastik. Yang ketiga ada botol atau misalkan logam. Itu saja. Kalau misalnya sampah plastiknya bisa tabungkan ke bank sampah, karena di Kota Bandung banyak bank sampah. Ya tabungkan. Kalau misalnya perlu diinfakkan atau disodakokan, sodakokan. Seperti itu. Nah, organiknya bisa dikumpulkan, bisa kerjasama dengan Bening Saguling Foundation. Nah, 2 atau 3 tempat sampah ya untuk minimal di rumah gitu ya, atau bisa dibawa ke sini ke Bening Saguling begitu ya. Nah, Bening Saguling juga mendapatkan penghargaan Kalpataru tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak ya, dengan menyelamatkan lingkungan Citarum. Seperti apa prosesnya nih Pak bisa dapat Kalpataru? Ya, itu kan karena kita sudah lama ya eksis terkait dengan penyelamatan lingkungan khususnya di Sungai Citarum. Kita banyak variabel-variabel
terkait dengan pelestarian Sungai Citarum, ada pemberdayaannya, ada sirkular ekonominya, ada pelestariannya, ada edukasinya gitu, ada nilai ekonominya sudah berjalan gitu di situ. Nah dari situ mungkin unik ya, karena ini Sungai Citarum pernah disoroti menjadi sungai terkotor di dunia, subditan raksasa di dunia. Nah kita eksis di situ. Nah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat diusulkan ke pusat. Akhirnya kita mendapatkan Kalpataru itu. Nah setelah mendapatkan penghargaan, apakah ada pressure makin semangat atau seperti apa nih Pak? Ya pastilah ya, karena kita dituntut, kita merasa ini ada sebuah penghargaan yang luar biasa Kalpataru ya, akhirnya kita terus harus mengembangkan program-program yang inovatif, yang kreatif, bagaimana untuk melestarikan sungai ini dan bagaimana untuk memperdayakan masyarakat ini lebih luas lagi. Pak, untuk merestorasi Citarum, seperti apa sih seharusnya begitu menurut Bapak? Ya tadi masalah di Sungai Citarum itu kan masalah sampah domestik, masalah limbah industri, dan juga masalah limbah ternak. Masalah limbah industri sekarang sudah mulai terurai ya, karena ada kebijakannya Citarum Harum ini dikawal oleh TNI sangat tegas, ini sudah mulai berkurang. Yang paling masalah adalah limbah domestik, rumah tangga itu selama masyarakat di daerah cekungan Bandung, baik itu di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Bandung Barat, belum bisa memilah sampahnya, belum benar cara pengolahan sampahnya, endingnya maka mereka sampahnya akan berakhir di Sungai Citarum. Maka Sungai Citarum agak sulit untuk direstorasinya gitu. Apalagi mungkin nanti di bulan Desember ketika pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti itu dikurangi, itu saya yakin akan berdampak banyak orang yang buang sampah yang simpel. Karena ke TPA susah, ya mereka akan jadi simpel, di mana aja, ya intinya akan ke Citarum. Makanya ini harus kita antisipasi dari sekarang. Karena satu kan juga kejadian kayak buang sampah di pinggir jalan, malah jadi penumpukan di beberapa lokasi ya Pak ya. Betul, kalau hujan ke bawah masuk ke misalkan got, ke anak Sungai Citarum, endingnya masuk ya ke Citarum. Ke sini. Gitu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kalau bisa jangan ada TPS lagi. Nah itu bisa terwujud nggak nih Pak kira-kira? Ya itu tadi, kalau misalnya kita konsep pengolahan sampahnya sudah terintegrasi, di sini ada misalkan pengolahan magotnya buat ayam, misalkan magotnya buat peternakan yang lain, kayak ikan dan sebagainya, ada penggiat-penggiat magot yang sudah berkembang di Jawa Barat itu, tinggal penggiat-penggiat itu kita ajak bicara, kita petakan berapa sih sampah organik yang di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, gitu. Terus ini yang magot ini bisa kemampuannya berapa? Ini aja diperbesar. Sekarang kan sudah banyak ada semacam, contoh misalnya di Kabupaten Bandung. Saya lihat ada banyak peternakan di Kabupaten Bandung yang sudah melirik dengan maggot gitu. Nah ini yang harus dipetakan oleh pemerintah, dan ini yang harus dibesarkan sehingga bebannya tidak lagi konsepnya kumpul angkut buang ke TPA, sehingga TPA itu bisa dieliminir gitu. Sudah tidak adakan kalau menurut saya. Semoga segera seperti itu ya Pak ya, harapannya. Terakhir Pak, mungkin harapan dari Bening Saguling ke depannya ingin seperti apa, atau mau ada apa lagi nih actionnya begitu Pak? Ya kami ingin terus berbakti atau terus berkarya, berinovasi, bagaimana melestarikan sungai, bagaimana juga memperdayakan masyarakat. Mungkin kalau misalnya Sungai Citarum sudah bersih, masih banyak sungai-sungai yang lain yang di Indonesia yang memang perlu kita tangani seperti itu. Nah harapannya adalah kita terus berkembang, terus berinovasi, terus berkarya supaya mampu melestarikan lingkungan secara luas, mampu memberdayakan masyarakat juga secara luas di Indonesia. Oke, Bapak hatur nuhun pisan ya, Pak Indra. Sama-sama. Insight hari ini luar biasa gitu untuk Sobat Citarum. Jangan lupa saksikan podcast Ngunci di YouTube. Saya Sani pamit, Pak Indra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.